Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek NLP kami yang dimana bernama SIPADU, Smart Complaint System, implementasi Intelligent Data Parsing pada sistem pengaduan masyarakat Kota Pekanbaru menggunakan LLM berbasis Local Inference. Dimana saya Habib Muhammad Saleh Daulay, Saya Fauzan Ismail Bugaki, Saya Rekan Seripadi, saya Bagus Habibi, saya Forbanan Fikri. Yang dimana pada sistem ini intinya kami menerima laporan-laporan masyarakat Kota Pekanbaru dan di sini tujuan dari sistem ini menganalisis laporan tersebut dan bertujuan melaporkan laporan-laporan masyarakat langsung dilempar ke dinas-dinas terkait pada Kota Pekanbaru, yang dimana latar belakangnya akan disampaikan oleh Bagus Habibi. Baik, di mana sistem kami ini yaitu pengaduan infrastruktur publik untuk Kota Pekanbaru yang mengintegrasikan NLP dan LLM berbasis local inference yang menggunakan OLAMA. Sistem pengaduan konvensional di tingkat kota umumnya masih beroperasi dalam alur manual. Laporan yang masuk melalui web, lalu dibaca, lalu dikategorikan dan diteruskan oleh operator manusia. Di mana di sini ada masalah utama yang ada. Yang pertama, pengaduan masyarakat diproses secara manual, lalu banyak laporan tidak terstruktur dan ambigu, lalu salah klasifikasi dinas sering terjadi, sulit menentukan prioritas penanganan, dan terakhir data pengaduan sulit dianalisis secara massal. Lalu pendekatan solusinya yaitu semantic understanding dengan local LLM. Untuk mengatasi hal tersebut, kami mengadopsi pendekatan berbasis LLM berbeda dengan metode klasifikasi berbasis TF-IDF atau NIF-Bayes yang bergantung pada pola leksikal. LLM mampu melakukan contextual reasoning dan semantic parsing. Artinya, model memahami makna berdasarkan konteks kalimat secara keseluruhan, bukan hanya keberadaan kata tertentu. Di mana di sini kami memilih arsitektur local inference menggunakan OLAMA dengan model QUET 2.57b. Alasan utamanya ada 3. Yang pertama, data sovereignty, yaitu data pengaduan warga bersifat sensitif dengan berjalan lokal, tidak ada data yang keluar ke API pihak ketiga sesuai prinsip perlindungan data publik. Lalu yang kedua, cost efficiency, yaitu tidak ada biaya per token. Sistem dapat dioperasikan 24 jam tanpa bergantung pada kuota API eksternal. Lalu yang ketiga, latency dan offline capability, yaitu inference berjalan di infrastruktur internal pemerintah kota sehingga tidak terpengaruh fluktuasi jaringan publik. Lalu relevansi akademis dan praktis. Dari sisi akademik, proyek ini menjadi implementasi nyata dari konsep chatbot, semantic understanding dan information extraction yang kami pelajari dari mata kuliah NLP ini. Dari sisi praktis, sistem ini bertujuan mengurangi human in the loop pada tahap trace laporan, sehingga sumber daya manusia dapat difokuskan pada verifikasi lapangan dan eksekusi perbaikan infrastruktur. Dengan demikian, Smart Complaint System bukan sekedar chatbot, melainkan sebuah semantic analysis engine yang mentransformasikan teks bebas menjadi data terstruktur yang siap diproses oleh sistem pemerintahan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur utama aplikasi dari proyek tersebut yang akan disampaikan oleh Arfi Aksarifandi. Baiklah, pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur utama yang menjadi inti dari implementasi NLP dan LLM. Fitur pertama yaitu Intelligent Classification. Pada fitur ini, sistem akan menentukan dinas terkait secara otomatis berdasarkan isi laporan masyarakat. Contohnya, pertama, jalan rusak akan dikirim ke dinas PUPR karena bertanggung jawab atas pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan drainase. Yang kedua, sampah akan dikirim ke GLHK karena menangani kebersihan dan pengelolaan lingkungan termasuk pengangkutan dan penanganan sampah. Yang ketiga, lampu lalu lintas akan dikirim ke Dishub yang mengatur fasilitas dan manajemen lalu lintas seperti lampu merah dan rambu jalan. Yang terakhir, banjir
akan dikirim ke BPPD yang bertugas menangani situasi darurat dan bencana seperti banjir dan kondisi berisiko tinggi. Di sini LLM digunakan untuk memahami konteks laporan, bukan sekedar keyword matching biasa. Fitur kedua adalah Automatic Entity Extraction. Sistem mengekstraksi informasi penting dari laporan seperti lokasi, objek masalah, waktu kejadian, dan dampak. Misalnya dari laporan lampu merah simpang panam mati total dari pagi. Sistem dapat memahami lokasi itu simpang panam, masalahnya lampu lalu lintas mati, waktu dari pagi. Fitur berikutnya adalah urgency scoring. Pada fitur ini sistem menentukan tingkat prioritas laporan dari skala 1 sampai 5 berdasarkan tingkat bahaya, risiko kecelakaan, dampak masyarakat, dan konteks laporan. Contohnya, jika terdapat kata seperti kecelakaan, banjir besar, motor jatuh, atau bahaya publik, maka urgency score akan lebih tinggi. Namun pada bagian ini kami juga menggunakan pendekatan hybrid AI, artinya tidak sepenuhnya tergantung pada LLM. Beberapa rules-based logic tetap digunakan agar hasil scoring lebih stabil dan realistis. Selain itu, sistem juga menghasilkan struktur output berupa JSON yang berisi kategori dinas terkait, lokasi, urgent score, ringkasan, laporan, dan status panduan. Baiklah, untuk sistem untuk complaint story, dashboard, dan lokal LLM via Olama itu adalah fitur untuk project selanjutnya dari kami. Dan ini akan dijelaskan oleh Sedikit saya tambahkan, sebenarnya complaint history dashboard ini pada front end nanti akan ditampilkan pada dashboard riwayat laporan yang telah terlaporkan pada user. Nah, sedangkan lokal LLM via Olama seperti yang dijelaskan oleh saudara Bagus Habibi tadi, kami menggunakan lokal LLM via Olama Qwen 2.5.7b. Selanjutnya kita masuk ke alur sistem aplikasi yang akan dijelaskan oleh saudara Furqan Al-Fikri. Baik, masuk pada alur sistem, arsitektur, dan teknologi. Untuk arsitektur sistem, alur dimulai ketika user mengirim laporan melalui front-end website. Front-end kami dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sebagai antarmuka utama bagi masyarakat untuk mengirim pengaduan. Kemudian back-end Fast API menerima laporan tersebut melalui endpoint API dan merespon data yang masuk. Setelah itu, back-end mengirim teks laporan ke Olama menggunakan model Qwen 2.5.7b dengan metode local inference. Pada tahapan ini, LLM melakukan beberapa proses NLP seperti semantic tracing, contextual reasoning, information extraction, dan text understanding. Kemudian sistem menganalisis isi laporan secara semantik untuk memahami konteks pengaduan masyarakat. Hasil analisa selanjutnya dikembangkan dalam bentuk JSON terstruktur yang berisi kategori laporan, dinas terkait, lokasi, urgency score, dan ringkasan laporan. Backend kemudian melakukan validasi output JSON, sanitasi data, dan perhitungan urgency score terhadap tambahan agar hasil lebih stabil dan realistis. Setelah itu, output disampaikan ke database SQLite sebagai penyimpanan utama sistem. Untuk dashboard yang terkait pada alur sistem ini, fitur tersebut masih merupakan pengembangan selanjutnya dari prototipe kami. Rencananya dashboard akan digunakan untuk monitoring laporan, visualisasi statistik pengaduan, analisis data, dan membantu pemerintah melihat kondisi pengaduan secara real time. Selain itu, nanti dashboard juga dapat digunakan untuk melihat tren laporan berdasarkan kategori maupun wilayah tertentu. Teknologi yang kami gunakan pada proyek ini antara lain. Selanjutnya, setelah alur sistem telah dijelaskan oleh saudara Furqan Al-Fikri, kita masuk ke manfaat dan teknologi yang akan disampaikan oleh saudara Fauzan Isman Buzaki. Pada saudara Fauzan Isman Buzaki dipersilakan. Baiklah, di sini kita akan masuk ke manfaat dan
pengembangannya, yang dimana manfaat utama dari aplikasi ini adalah membantu mempercepat proses pengaduan masyarakat dan mengurangi human bottleneck pada proses administrasi. Selain itu, sistem dapat membantu klasifikasi otomatis, ekstraksi informasi penting, penentuan prioritas laporan, dan transformasi teks bebas menjadi data terstruktur. Proyek ini juga menunjukkan bahwa LLM tidak hanya digunakan sebagai chatbot, tetapi juga dapat digunakan sebagai semantic analysis engine. Keunggulan lain dari proyek kami ialah pengguna local inference menggunakan Ollama, yang artinya seluruh proses AI berjalan secara lokal tanpa bergantung pada APL online, sehingga lebih aman, lebih hemat biaya, dan lebih fleksibel untuk pengembangan. Walaupun proyek ini masih berupa prototipe, namun kedepannya sistem kami dapat dikembangkan menjadi Smart City Complaint Platform, Social Media Complaint Monitoring, Duplicate Complaint Detection, Dashboard Analysis, dan integrasi GIS atau MATS. Jadi, kesimpulannya proyek ini memanfaatkan NLP dan LLM untuk membantu proses analisis pengaduan masyarakat secara lebih cepat, terstruktur, dan efisien. Selanjutnya kami akan melakukan demo singkat sebagaimana sistem menganalisis laporan masyarakat secara otomatis. Baik, di sini saya Habib Muhammad Saleh Daulay akan mencoba mendemonstrasikan proyek sistem Smart Complaint System. Pertama kita masuk dulu ke VS Code. Di sini sebelum kita menjalankan proyek tersebut, pastikan kita telah menjalankan Ollama server karena kita di sini menggunakan local inference via Ollama. Nah, yang dimana Ollama yang digunakan yaitu yang ini, Qwen 2.5 7B. Nah, setelah kita menjalankan Ollamanya, pastikan backend sudah berjalan. Di sini saya sudah menjalankannya, yang dimana menjalankannya menggunakan UVcorn app. Setelah dia jalan, nanti dia akan menampilkan Ollama ready dan health check responnya. Setelah itu, ini pada terminal terpisah ya, saudara. Nah, di sini terminal untuk Ollama, di sini terminal untuk backend. Yang pastikan kita sudah masuk ke directory backend. Selanjutnya ada terminal yang ketiga, yaitu terminal untuk front end. Kita masuk ke directory front end, lalu kita jalankan Python strip m http server 8080, yang dimana ini localhost tampilan UI nya. Setelah dijalankan, nanti akan tampil seperti ini. Berikut ini dari backendnya, yang dimana di sini kita nanti semisal ada laporan-laporan yang tersampaikan dari front end akan tersimpan di database. Nih, di get API complaint all, yang dimana ini merupakan semua laporan-laporan pengaduan yang tersampaikan dari front end atau tampilan UI. Contohnya di sini kita mengirimkan laporan, yang dimana di sini kita coba menggunakan ada kalimat yang singkat atau ambigu atau kalimat yang bahasa manusiawi yang kemungkinan itu atau bisa dikatakan tidak dipahami oleh bahasa komputer. Di jalan air dingin ada parit mampet yang membuat banjir sehingga orang susah lalu lalang. Nah, sering sekali kita jumpakan laporan-laporan yang bahasanya seperti ini, bahasa informal, bahasanya ambigu, atau menggunakan singkatan kata. Nah, sekarang kita coba saja kirim laporannya. Di sini Ollamanya sudah ready karena tadi kita sudah menjalankan Ollama servernya. Sudah menganalisis laporan, yang dimana Ollama yang kita gunakan Qwen 2.5 7B.
Jadi kita diminta untuk sabar berdasarkan model yang kita gunakan. Nah, muncul hasil analisis laporan, yang dimana di sini ID laporan ke-9 berarti sudah ada 8 laporan yang teradukan. Nah, di sini dia langsung mengkategorikan banjir. Nah, kategori ini berupa fitur-fitur yang telah dijelaskan oleh saudara Arfi Aksa tadi. Dan lalu ada dinas terkait, yang dimana itu terkait melalui BPBD dan dinas PUPR berdasarkan banjir dan jalan yang tidak bisa dilalui. Nah, lokasi juga dianalisis, yaitu jalan air dingin, objek masalah Parit Mampet yang urgensi skornya dikatakan tinggi. Alasan scoring mengatakan banjir mengancam keselamatan dan properti masyarakat. Kondisi darurat memerlukan respon segera. Ini merupakan kerjaan LLM, yang dimana langsung dari ringkasannya juga dibantu melalui, yaitu parit di jalan air dingin tersumbat menyebabkan banjir. Padahal kita tadi membuat laporan di jalan air dingin, ada kalimat yang disingkat, lalu ada bahasa yang informal atau noisy. Nah, di proses melalui LLM dan hasilnya seperti ini. Ini kan tadi kan ID laporannya ada 9, berarti dikatakan ada 8 laporan sebelumnya yang telah teradukan. Kita bisa melihat lihat riwayat laporan-laporan sebelumnya. Nah, di sini dikategorikan banjir di jalan air dingin yang kita sampaikan tadi. Nah, sebelumnya ada laporan yang mengatakan pohon tumbang, pohon jatuh di jalan menutup akses lintas. Nah, di sini kan statusnya masih pending. Target kami pada pengembangan prototipe ini sebenarnya agar keluhan atau laporan yang fasilitas publik yang bermasalah, sistem kami masih hanya menganalisis, belum sampai ke mengarahkan laporan ke dinas terkait secara otomatis. Nah, harapan kami yaitu prototipe ini bisa berkembang sampai ke mengarahkan laporan-laporan ini secara otomatis ke dinas-dinas terkait. Kita cek backendnya di get complaint all tadi, kita execute. Berikut masuk seperti alur sistem yang dijelaskan oleh saudara Furqan Al-Fikri tadi, yang dikatakan database database-nya menyimpan output yang dikirim melalui front end, input dari front end. Nah, di sini dikatakan di jalan air dingin ini laporan yang disampaikan oleh user lalu dikategorikan sebagai banjir. Nah, ini kategori dinas, lokasi, objek masalah merupakan fitur-fitur yang telah dijelaskan oleh saudara Arfi. Nah, dari input ke output, yang dimana input front end tadi tersimpan di database, merupakan penjelasan yang disampaikan alur sistem yang disampaikan oleh saudara Furqan Al-Fikri. Mungkin tahapan prototipe kami sampai di sini terlebih dahulu. Kami sebenarnya ingin lebih mengembangkan sampai ke laporan kami itu tersampaikan langsung ke dinas terkait secara otomatis. Semoga saja nanti respon-respon yang masih dalam keadaan pending ini nanti bisa masuk ke processing atau resolve fast processing atau yang sedang diterima oleh dinas tersebut, atau resolve fast yang sudah diselesaikan oleh dinas-dinas tersebut. Sekian dari project prototype Smart Complaint System, implementasi intelijen data parsing pada sistem pengaduan masyarakat Kota Pekanbaru menggunakan LLM berbasis local inference yang dikerjakan oleh kelompok 10. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.